Iya, lo jumpa lagi dengan saya Bro Darat Indonesia. Ini adalah koridor 6T, jalur yang ekstrim. Ini saya coba untuk merekamnya pada saat malam hari. Di koridor 6T ini melayani jurusan Pasar Minggu Velbak. Ini start dari halte Velbak, dan ini kita akan menuju ke Pasar Minggu. Jalur yang sangat ekstrim di sini. Pengendaranya juga melajunya cukup kencang-kencang. Jalur yang sangat sempit, harus dilewati dengan bus yang lebar panjang. Ini yang belum mengetahui koridor 6T, perhatikan baik-baik bahwa disinilah rutenya yang dilewati. Ini pasar burung ya Barito. Setelah melewati pasar burung Barito, nanti ini yang atasnya itu Kor 13 ya. Bisa dipahami kan bahwa dari halte Pakubuwono tadi kita lihat dari awal belok kanan. Setelah belok kanan nanti ketemu ini jalur Kor 13. Tadi melewati Majestic. Nah, ini kita ambil nanti beloknya ke kanan. Setelah hampir pas kita belok ke kanan. Lampu merah ini punya biang macet ya. Di sini pasar burung ya. Nanti banyak sekali yang jualan pakan-pakan burung ya, dikenal dengan Barito. Di sini masih lurus lagi. Di depan juga ketemu bundaran juga. Dari bundaran itu kita masih ambil jalur yang lurus ya. Di sini macetnya karena ada lampu merah. Perhatikan baik-baik, ini jalurnya sangat ekstrim ya. Sangat sempit, dan lalu lalang dari mobil pribadi juga sangat luar biasa. Bundaran ini kita masih lurus ya. Lurus lagi terus, ambil lurus terus. Perhatikan juga patokannya ya, untuk belok ke kiri dan ke kanannya. Perhatikan patokannya biar nggak salah jalur ataupun salah rute bagi pramudi-pramudi yang masih baru yang ingin OR ya, ataupun belajar menguasai jalur bisa melalui video ini. Perhatikan baik-baik dari ujung awal sampai ini, dan perhatikan belok ke kiri dan ke kanannya. Ini jalur yang sangat sempit ya. B2630 BBK. Nah, ini kayaknya kode alam ini. Bisa HK, bisa Sydney, bisa Jerman, bisa ya, mungkin ini kode ya, angka main ya. Yang biasa main-mainkan lah, yang biasa main ya, nggak biasa jangan ya, karena ini hanya ilusi di plat nomor ya, bukan. Tapi banyak orang mengatakan wah ini angka main ataupun ini kode alam ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu hak-hak, dan ini mereka tidak fokus. Dan ini hanya berbicara di sini, hanya saya mencoba untuk memberikan informasi bahwa betapa ekstrimnya dan betapa mengerikannya jalur 6T Velbak Pasar Minggu. Ini kita ambil ke kanan ya, ingat tadi patokannya, kita ambil ke kanan.
atasnya itu adalah jalur 1E ya. Ini koridor 1E juga yang ujungnya sampai Blok M ya, Fatmawati ya. Kalau ini ada jalan Fatmawati. Nanti jalur 6D itu melalui jalur Antasari ya. Nanti kita masuk ke jalur Antasari. Nanti ada belokan-belokan yang perlu diperhatikan juga untuk kita masuk ke jalan Antasarinya. Jangan sampai salah dan perhatikan baik-baik di lampu merah sebelah mana kita harus berbelok. Di sini jalurnya ekstrim, pengendara motornya juga sangat agresif semua rata-rata. Di sini harus kita pasang telinga ya, pancar mata, pancar telinga, perhatikan. Yang terpenting adalah kita menghindari resiko kecelakaan buat diri kita sendiri maupun buat orang lain. Resiko terjadinya kecelakaan, bukan terjadi kecelakaan tapi untuk mengarah ke kecelakaan, itu perlu kita hindari baik diri kita maupun di sekitar kita. Pada saat berkendara itu yang terpenting itu kita tidak mengutamakan siapa yang benar ataupun salah. Kita harus fokus dan kita harus mengutamakan keselamatan, bahwa keselamatan orang lain, pengguna jalan di sekitar kita, baik pejalan kaki, yang naik sepeda motor, maupun pengendara lain seperti mobil pribadi, box, dan lain sebagainya. Kita utamakan keselamatan buat mereka dan juga keselamatan buat bus yang kita bawa dan juga keselamatan diri kita. Itu prioritas dan itu yang menjadi fokus tujuan kita berkendara. Hilangkan ego, hilangkan emosi, hilangkan semua perasaan-perasaan yang bisa mengganggu fokus kita dalam berkendara. Jangan main HP, jangan lakukan kegiatan lain selain mengemudi dan fokus mengemudi. Itu prinsip dalam defensive driving. Jadi untuk di sini tuh yang terpenting adalah bugar ya, tubuh kita yang pertama. Tubuh kita itu benar-benar fit, cukup istirahat, cukup makan, cukup tidur, cukup minum, semua dalam tubuh kita itu tercukupi, baru kita bisa berkendara atau mengendarai kendaraan. Apabila kita kurang tidur, itu sama aja kita membawa kendaraan dengan dikelilingi maut di sekeliling kita atau ancaman bahaya-bahaya yang ada di depan mata kita. Untuk itu istirahat cukup, makan cukup, minum cukup, badan sehat, bugar, sehat jasmani dan juga sehat rohani, baru kita bisa mengendarai kendaraan ataupun berpergian menggunakan kendaraan, baik itu sepeda motor, mobil pribadi ataupun yang lainnya. Ini sangat penting ya, karena berkendara itu banyak sekali yang dia mengutamakan kecepatan. Banyak juga dengan berkendara itu ada orang yang minta jalan aja boro-boro dikasih dan dia lewat. Kalau bisa dia duluan daripada orang lain yang duluan, dan dia mempertaruhkan segala macam resiko terjadinya benturan ataupun serempetan. Nah, inilah yang saya maksud menghindari resiko. Nah, itu harus kita cegah dan kita lakukan. Resiko terhadap orang lain itu akan tersenggol, orang lain akan terjatuh, orang lain akan terserempet, hanya resiko. Jadi gejala menuju kecelakaan itu kita hindari, gejala menuju kecelakaan itu kita hindari. Bukan berarti pada saat biar tidak terjadi kecelakaan. Kalau biar tidak terjadi kecelakaan, semua orang itu akan secara refleks ataupun prinsip ke arah situ. Tapi kalau kita menghindari gejala, baru gejalanya aja nih,
resiko menuju kecelakaan itu kita antisipasi sebelumnya, kita perhatikan dan fokus sebelumnya. Saya kira untuk terjadinya kecelakaan bisa diminimalisir ataupun bisa dikatakan kita terhindar dari kecelakaan itu sendiri. Karena di sini kecelakaan itu dipengaruhi dengan berbagai macam faktor. Faktor yang pertama adalah dipengaruhi dari si pengemudinya, kondisi fisik, keahlian ataupun keterampilan si pengemudinya, kondisi dompet juga berpengaruh kali ya, mungkin ya, dan juga kondisi emosional dari si pengemudinya, ya kan. Ini sangat menentukan. Yang kedua itu adalah kondisi dari kendaraan atau unit yang kita bawa, dia sehat atau tidak, baik atau tidak, bermasalah atau tidak, punya kendala atau tidak. Yang ketiga adalah situasi jalan. Yang keempat adalah keadaan atau situasi yang disebabkan karena keadaan ya, seperti contohnya hujan, terjadi tsunami, ataupun ada bencana alam, tiba-tiba jembatan ambruk, ataupun tiba-tiba jalan yang di atas kita roboh, akhirnya menimpa ada yang di bawahnya. Itu salah satu faktornya. Kalau faktor yang terakhir ini adalah kita masukkan bahwa itu kategori sesuatu yang tidak kita inginkan, dan itu karena kehendak alam ya, terjadi karena kehendak alam yang kadang-kadang itu tidak bisa kita hindari, ataupun kadang-kadang juga itu bisa kita hindari atau diprediksi sebelumnya, karena sebelum itu terjadi pasti udah ada gejala, sebelum itu terjadi pasti udah ada tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk bahwa oh ya ini pohon ini mau roboh misalnya, oh ya ini kabel ini mau putus ya. Menganalisa sedini mungkin resiko terjadinya kecelakaan, dan antisipasi tindakan kita adalah mencegah dan menghindari dari resiko terjadinya kecelakaan. Jadi baru resiko aja udah kita antisipasi, apalagi kemungkinan terjadinya kecelakaan itu harus lebih 1000 kali lipat dari langkah mencegah atau menghindari resiko terjadi kecelakaan. Ini hanya sekedar berbagi pengetahuan ataupun berbagi ilmu kepada kawan-kawan semua yang seprofesi, satu nasib ya, satu nasib, bahwa hidup kita bekerja itu masih yang menggunakan atau mengendarai kendaraan umum ya, dimana banyak orang ataupun banyak juga pengguna dari jasa kita yang minta diantarkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena profesi kita ini menurut saya ini sangat mulia ya, menurut saya sangat mulia, karena di samping kita bekerja kita juga bisa berbuat ibadah, di mana kita bisa menolong orang lain sampai ke tempat tujuan dengan aman, selamat. Itu salah satu bentuk ibadahnya. Di satu sisi lagi kita juga mencari rezeki untuk makan, anak dan istri mencari keberkahan. Semoga aja kita semua, baiknya kawan-kawan yang mendengarkan dan menonton video ini, juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi yang beragama Islam, rahayu bagi yang menganut aliran lain. Ya, kita lanjutkan lagi bahwa inilah suasana 6T ya, koridor 6T, dan unit yang dibawa ini adalah Scania low entry atau biasa disebut dengan lodek. Untuk tombol-tombol Scania sudah saya bikinin video di video saya yang
terdahulu ya, yang kurang lebih udah 1 tahun yang lalu saya bikin video itu, dan penontonnya juga masih sangat sedikit ya, baru sekitar 1.000 atau 3.000-an itu penontonnya. Padahal kalau satu video itu ada yang menonton sebanyak 340 lah, kalau enggak 400-an lah, 420 atau 410.000 penonton. Itu udah mencapai yang namanya 4.000 jam tayangnya. Tapi karena baru 1.000, sangat jauh sekali kemungkinan untuk mencapai 4.000 jam tayang. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Terlalu banyak curhat di sini. Ini jalan ya. Jalan ini sangat baik. Kiri kanan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa di sini kita sangat-sangat perlu dan sangat-sangat membutuhkan ya yang namanya kesabaran, kesabaran, terus ketekunan. Di sini juga dibutuhkan yang namanya cermat dalam menyikapi sebuah keadaan ya. Apa yang harus kita lakukan di sini dibutuhkan seorang pemudi adalah bisa mengambil keputusan spontanitas, kejadian yang tiba-tiba muncul ataupun tiba-tiba nongol, dan itu merupakan bentuk serangan yang bisa menimbulkan suatu kecelakaan, dan antisipasi tepat, perhitungan feeling yang sangat akurat itu sangat menentukan selamat atau tidaknya kita dalam berkendara. Untuk itu di sini sangat diperlukan yang namanya tidak boleh mengantuk. Setuju nggak kawan? Setuju nggak? Bahwa mengantuk itu termasuk faktor penyebab atau penyumbang kecelakaan terbesar. Salah satu penyebabnya itu adalah ngantuk. Setuju nggak? Oke, yang setuju coba isi komen ya. Isi komen di bawah bahwa mengantuk itu emang benar-benar bisa menyebabkan kita terjadi kecelakaan ya. Dengan mengantuk, sejago-jagonya kita bawa mobil itu akan jadi bego ya. Sepintar apapun kita bawa kendaraan, kalau yang namanya ngantuk, di mana kita tidak bisa mengendalikan kendaraan itu. Jangankan kau mengendalikan kendaraan ya, untuk mengendalikan diri kita sendiri aja tidak bisa kalau kita tertidur atau mengantuk walaupun sekejap. Oke, sekejap ya. Karena dalam waktu 1 detik kita berkendara dengan kecepatan seperti yang kita lihat di sini, itu berapa meter laju kendaraan itu tidak terkontrol ataupun tanpa pengemudi, tidak dikendalikan. Coba bayangkan seandainya dalam waktu sedetik itu dan jarak yang ditempuh ataupun dalam waktu sedetik kita mengantuk, jarak yang dikontrol itu adalah sepanjang 17 meter, dan selama sepanjang jalan itu ada orang yang nyebrang ataupun ada pengendara sepeda motor yang sedang berhenti ataupun ada orang yang sedang berjualan mendorong gerobak, apa yang terjadi? Nyawa mereka bisa melayang karena gara-gara kita ngantuk. Setuju nggak kawan? Bahwa ngantuk adalah salah satu faktor terbesar penyumbang dari kecelakaan. Aduh, terima kasih banyak ya sudah menonton video saya ini. Mudah-mudahan koridor 6T ini adalah awal dari kita berteman, awal dari kita saling mengenal, dan awal suatu dunia baru buat diri saya dan dunia baru juga buat kalian semua. Semoga
kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa, diberikan kekuatan untuk mengendalikan diri kita sendiri, dan diberi kekuatan untuk mengendalikan di sekitar kita. Oke, terima kasih banyak. Karena 5 menit lagi video ini akan berakhir, dimana udah mencapai tujuan akhir, yaitu Pasar Minggu, dimana halte terakhirnya adalah halte Rawababu, yaitu sebelum pol tangan putar balik dan nyampe di tujuan akhir. Pemberhentian berikutnya, Koperasi, periksa kembali barang bawaan Anda dan hadiah keluarga. Terima kasih. Next stop, Koperasi, please check your belongings on stop carefully. Thank you. Pemberhentian berikutnya, SMAN 28. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hadiah keluarga. Terima kasih. Next stop, SMAN 28. Please check your belongings and stop carefully. Thank you. Pasar Minggu, Rampak, Rampak. Kami memastikan pula di dalam bus Transjakarta tersedia kursi prioritas yang menghasilkan keseluruhan manusia dengan disabilitas, balita, ibu hamil, dan penumpang yang membawa bayi. Terima kasih telah menggunakan layanan Transjakarta dan selamat menikmati perjalanan Anda bersama Transjakarta. Dear our customers, welcome to Transjakarta bus route Pasar Minggu to Rampak. We would also like to inform you that Transjakarta and baby calling passengers. Thank you for using Transjakarta and enjoy your trip with Transjakarta. Pemberhentian berikutnya, seberang LP3I. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hadiah keluarga. Terima kasih. Next stop, seberang LP3I. Please check your belongings and stop carefully. Thank you.
ready for terminal. Please check your room and step careful. Thank you. Pemberhentian berikutnya, tol Tanai 1. Periksa kembali barang Anda dengan hati-hati. Terima kasih. Next stop, tol Tanai 1. Please check your room and step careful. Thank you.